Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Bertemu lagi di acara channel kami, acara podcast yang membahas kali ini membahas mengenai definisi korupsi dan jenis-jenis korupsi. Nah, di sini saya Raisa sebagai moderator menghadirkan dua narasumber kita yang Masya Allah sangat keren. Yang pertama ada Mbak Sana, yang kedua ada Mas Husni. Nah, langsung saja kita mulai untuk pembahasan kali ini. Nah, begini Mas Husni, kita mulai dari dasarnya ya. Nah, banyak orang itu dengar kata korupsi, tapi sebenarnya apa sih arti korupsi itu dan dari mana asalnya? Ya, baik, untuk saya izin menjawab ini sesuai dengan pengetahuan saya sendiri yang telah kita pelajari juga dalam suatu kelas yang dimana korupsi itu disebutkan dari banyaknya negara gitu. Ada dari Belanda, Inggris, Prancis dan berbagai. Tapi dalam aspek korupsi ini itu memiliki kesimpulan yang sangat umum, yaitu korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, bisa dikatakan balik katanya dari keadilan. Adil kan kalau menurut kita adil itu merata, menempatkan sesuatu ke tempatnya. Nah, sedangkan korupsi ini balik lawan katanya dari keadilan. Ya, berarti kalau keadilan merata, menempatkan sesuatu pada tempatnya, berarti korupsi ini sama dengan tidak menempatkan dengan porsinya. Ketika harusnya disampaikan seperti ini, misalkan dari tunjangan-tunjangan itu harusnya bernilai segini, namun pada realitanya yang nyampe kepada masyarakat itu segini. Nah, kayak gitu. Itu korupsi bisa didefinisikan secara umum itu tindakan-tindakan yang kurang efisien dalam suatu sosial. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari saudara. Jadi lawan kata dari kejujuran dan keadilan ya? Iya, betul sekali itu. Mungkin dalam kamus KBBI itu disebutkan bahwa korupsi itu adalah secara garis besarnya aja. Secara garis besar dalam kamus KBBI itu adalah penyelewengan suatu uang negara. Jadi ketika dari presiden turun anggaran misalnya sekian miliar, itu tapi realita kepada masyarakat yang kecil sipil itu desa, kecamatan seperti itu makan tidak sesuai yang diberikan oleh Pak Presiden atau oleh negara. Mungkin ketika tindakan itu disebut penyelewengan uang, disebut mungkin itu sama orang-orang yang koruptor yang menyempilkan uang, sebagian uang dari tunjangan-tunjangan yang diberikan negara kepada masyarakat Indonesia. Jadi saya mau nambahin sedikit dari sisi sosial dan pelakunya. Menurut tokoh Fudi mengategorikan korupsi sebagai kejahatan kerang putih atau white collar crime atau kejahatan berdasi. Pelakunya itu bukan pelaku kejahatan jalanan. Pihak yang terlibat biasanya orang-orang terpandang dan berpendidikan tinggi. Korupsi dilakukan dengan cara-cara canggih dengan berbagai modus operandi yang seolah-olah membuat perbuatan korupsi menjadi perbuatan biasa dan legal. Baik, Mbak Sana benar. Nah, ini kejahatan kelas tinggi. Mas Husni, kalau menurut undang-undang di Indonesia apa definisi korupsi secara hukum? Jadi kalau menurut kita melihat undang-undang yang ada di Indonesia tentunya, Undang-Undang 1945 ini, yaitu kalau kita lihat undang-undang ada dalam nomor 31 tahun 1999, Jokto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 yang termasuk dalam tindakan pidana korupsi
adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum. Jadi ketika kita melihat undang-undang yang ada di Indonesia, kita melihat undang-undangnya nomor 31 tahun 1900 sampai 2001, bahwa tindakan-tindakan korupsi seperti ini bisa dipidana, ataupun tindakan orang yang koruptor seperti ini, tindakan-tindakannya adalah oleh sekelompok orang yang dikategorikan melawan hukum. Jadi yang diartikan melawan hukum itu bukan melawan aturan, tapi melawan hukum tunjangan. Misalnya ketika dia mendapatkan uang speser atau uang seberapa miliaran, maka dia akan menyelipkan beberapa ke dalam kantongnya itu tersendiri karena untuk kepentingan pribadi. Nah, itu dikategorikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau melawan hukum. Adalah kerugian keuangan negara. Nah, selain korupsi, kita sering dengar istilah KKN yang sekarang populer menjelang jatuhnya rezim Orde Baru. Mas Husni bisa jelaskan apa itu kolusi dan nepotisme? Kolusi dan nepotisme itu kalau dicontohkan kayak kakak beradik yang tidak bisa dipisahkan. Yang dimana kedua aspek ini sangat banyak digunakan oleh para koruptor tersebut. Ini sebuah kalau disebut sebuah ideologi mungkin bisa gitu. Namun pada garis besarnya kolusi itu adalah kemufakatan atau kerjasama untuk melawan hukum dari para koruptor tersebut, yang bisa merugikan negara, pihak yang bersangkutan maupun masyarakat dan sekitarnya. Nah, sedangkan nepotisme itu hampir sama sebenarnya. Namun ini lebih ke pribadi, keuntungan pribadi. Kalau kolusi tadi lebih ke kerugiannya itu lebih berdampak besar gitu, antara masyarakat, negara maupun lain-lainnya. Tapi nepotisme ini itu lebih ke pribadi dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Nah, yang dimana perbuatan ini penyelenggaraan negara secara melawan hukum. Jadi tadi kan disebutkan bahwa kolusi itu melawan hukum. Ini juga sama, namun beda pandangan. Kalau tadi itu lebih berdampak besar negara kepada masyarakat juga, kalau ini lebih ke pribadiannya kita. Misalnya tadi berdampaknya anggaran kepada masyarakat sekitar yang tidak sampai tunjangannya yang begitu besar. Namun pada nyatanya pada rakyat biasa itu cuma beberapa gitu. Namun dalam nepotisme ini suatu penyelipan uang yang dimana anggaran suatu negara yang harus disampaikan kepada daerah-daerah itu diselipkan atau dikantongi sama orang-orang koruptor tersebut. Jadi simpulnya kolusi adalah sebuah kemufakatan untuk melawan aturan atau hukum. Namun ini berdampaknya kepada masyarakat maupun negara gitu. Ketika kesimpulan nepotisme ini suatu kepentingan pribadinya, nah kayak gitu. Jadi ini suatu, saya katakan tadi, ini dua aspek ini adalah adik dan kakak yang tidak bisa dipisahkan gitu. Yang dilakukan oleh para koruptor. Jelas sekali ya, berarti tiga sama ini kolusi dan nepotisme ini sangat merugikan negara, terutama untuk keuangan negara tentunya. Oke, dari selanjutnya Mbak Sana, setelah kita tahu definisi dari korupsi, apa saja sih jenis-jenis korupsi itu? Bisa dijelaskan sedikit? Jenis korupsi itu ada 7 jenis korupsi. Yang diantaranya yaitu yang pertama adalah korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara. Terus yang kedua yaitu korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Yang ketiga yaitu korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Yang keempat yaitu korupsi yang terkait dengan pemerasan. Yang kelima korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.
terkait dengan gratifikasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa jenis korupsi. Nah, saya tertarik dengan korupsi yang terkait dengan gratifikasi itu. Nah, Mas Husni bisa dijelaskan apa itu gratifikasi? Gratifikasi. Ya. Gratifikasi itu sebuah hadiah terhadap dua belah pihak, antara kita contohkan masyarakat dan pejabat. Misalnya seseorang memberikan hadiah kepada pejabat itu, misalnya 10 juta. Nah, ini sebenarnya orang-orang yang seperti ini itu wajib melapor kepada KPK, karena tindakan-tindakannya ini tidak diperbolehkan, karena tidak kejelasan suatu penyuapan seperti itu ketidakjelasan atau bisa jadi ketidakadilan dalam sebuah proses kemajuannya negara. Nah, ini bisa kita laporkan untuk terhadap orang yang memberikan uang terhadap orang manapun. Misalnya seseorang yang memberikan uang atau hadiah kepada orang lain, itu boleh dilaporkan kepada KPK. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik-konflik yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Mungkin laporannya itu paling lambat 30 hari. Itu harus wajib lapor. Terima kasih penjelasannya. Nah, jadi untuk hadiah apapun maksudnya itu sudah apa? Tentu itu harus dilaporkan, apapun motifnya, maupun hadiah maupun uang atau maupun benda yang lainnya. Yang penting itu sebuah kayak penyuapan dari seseorang ke seseorang yang lain, itu wajib, tentu harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib, KPK salah satunya, yang dimana tujuannya itu jika tidak dilaporkan, itu kemungkinan akan ada terjadi kesalahpahaman yang akan datang. Maka kita itu harus wajib melaporkan kepada yang berwenang, gitu. Salah satunya di dalam KPK yang menerima hadiah dari seseorang yang memberikan, itu bisa dipidana soalnya kayak gitu kalau tidak dilaporkan secara umum, karena itu suatu hadiah apa gitu kan menjadi sebuah persoalan. Gak mungkin seseorang memberikan sebuah hadiah tanpa alasan kayak gitu. Nah, orang yang menerima hadiah pun akan dipidana, karena ketidakjelasan barang tersebut itu akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Dari sebuah pertanyaan itu, maka akan timbul sebuah konflik. Maka kita harus melaporkan kepada yang berwajib. Tujuannya apa? Agar dapat meneliti motif pemberian hadiah tersebut. Itu tujuannya dasar apa gitu. Wajib kita harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Harus Terima kasih penjelasannya. Dari pembahasan tadi mungkin bisa disimpulkan agar para pendengar bisa mengambil sedikit ilmu yang bermanfaat ini. Boleh. Mungkin ya ini kesimpulan dari saya agar dapat bisa dipahami banyak orang. Dari definisi jenis-jenis korupsi itu bisa disimpulkan bahwa tindakan-tindakan korupsi ini tidaklah sangat jelas ataupun tidak sangat untuk dicontoh bagi kehidupan bangsa ataupun untuk kemajuan bangsa ini. Jadi korupsi ini adalah suatu tindakan-tindakan yang tidak bermoral untuk pemuda bangsa khususnya ada di Indonesia ini, yang dimana tindakan ini harus dijauhi oleh orang-orang yang berpendidikan, bersekolah, mahasiswa khususnya. Itu harus dijauhi. Agar apa? Agar kemajuan negara Indonesia ini tetap berjalan dengan sesuai rencana yang akan menjadikan Indonesia
generasi emas di 2026 atau 2040 gitu. Nah ini bakal jadi cikal bakal gitu suatu kemajuan negara dari pemberantasannya korupsi ini, yaitu salah satunya menjauhi tindakan-tindakan seperti ini, karena tindakan korupsi ini sangatlah tidak dianjurkan bagi kehidupan bangsa ini, karena untuk meruntuhkan suatu negara ya ini salah satunya. Jadi kesimpulannya menurut saya, jauhilah korupsi, berpendidikanlah untuk bangsa, dan berkontribusilah untuk kemajuan bangsa. Baik, luar sangat luar biasa dari Mas Husni, dan hari ini juga pemateri untuk narasumber ini juga sangat luar biasa, nggak sabar dari Mas Husni. Terima kasih sudah berbagi ilmu mengenai korupsi dan jenis korupsi untuk pada kali ini. Nah, sobat, kawan-kawan, semoga obrolan ini membuat kita lebih sadar bahaya korupsi. Terima kasih kepada Mas Husni dan Mbak Sana atas penjelasan yang sangat lengkap ini. Dan saya sendiri juga memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.